Ibadah kita pagi ini terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah sekalian kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Kita mulai ibadah kita dengan datang menyembah Allah yang besar dan mulia. Kita pujikan, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakin kan jadi kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita nyatakan iman dan kerendahan hati kita. Kita akan memohon ampun atas ego dan sikap kita yang bersandar pada diri sendiri. Bila kita mau menyerahkan segala jalan hidup kita bersamanya, karena saat kita berserah dan berdoa, ada kekuatan di setiap langkah kita. Mari kita pujikan lagu Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Tuhan berada di samping kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku,
kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengakui bahwa seringkali kami masih terikat pada masa lalu dan gagal mengejar kehendak-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, saat kami ragu melangkah dan kehilangan pengharapan. Sucikan dan perbaharui hati kami, agar kami dimampukan untuk meninggalkan yang lama dan melangkah menuju harapan baru di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Berita anugerah diambil dari Roma pasalnya yang kelima ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menerima petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru akan kita bacakan bersama-sama dan terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-43 ayatnya yang kelima. Mari kita bacakan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, ada sukacita, kita tahu bahwa pengharapan kita, penolong kita adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Mari kita sama-sama kita pujikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia bangkit untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Puji Tuhan, jemaat kita persilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita melalui lagu Tak Terbatas. Lagu ini mengajak kita untuk merenungkan perjalanan hidup, tentang waktu yang terus berjalan, musim yang silih berganti, dan kenyataan bahwa Tuhan tetap setia menyertai kita hingga hari ini. Seperti pesan dalam Filipi 3,
Kita diingatkan untuk tidak berhenti pada masa lalu, melainkan terus melangkah maju menuju pengharapan baru yang Tuhan sediakan. Kiranya melalui lagu ini, hati kita dilunakkan, iman kita diteguhkan, dan kita siap menerima firman Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kita. Mari kita siapkan hati dan jiwa kita pujikan tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Waktu dan tempat kami persilakan, Lause Elkanah. Ku bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga dapat melewati tahun 2025 dengan penuh sukacita, pengharapan, dan penyertaan yang begitu luar biasa, sehingga kami ada sebagai kami ada pada saat ini. Dan pada minggu yang terakhir pada tahun ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu untuk terus menguatkan dan juga meneguhkan iman kami, sehingga kehidupan kami ya Tuhan semakin kuat, kokoh, dan semakin setia kepadamu. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kekurangan, biarlah kuasa kasih-Mu ya Tuhan menolong sehingga apa yang disampaikan benar-benar sungguh dapat memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Saya bersyukur pada saat ini kembali lagi diberikan kesempatan oleh hamba Tuhan dan juga majelis untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun saya pernah datang ke sini tetapi sebagian mungkin belum mengenal saya. Nama saya seperti apa yang sudah ada di LCD yaitu Elkana. Biasanya orang-orang itu memiliki pemikiran Elkana itu adalah obat vitamin ibu hamil atau vitamin ibu pasca melahirkan. Jangan di Google Bapak Ibu ya, pasti ada seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya juga memberikan juga menyampaikan salam dari GKKA Jemaat Surabaya yang ada di cabang Wiyung. Jadinya jarak antara GKT Citra Raya ini dengan gereja saya cukup dekat. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dan mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat yang ke-12, 13, dan 14. Demikianlah firman Tuhan, 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Dipersilahkan duduk Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, kita bersyukur di dalam kehidupan kita memiliki namanya pengharapan. Dan pengharapan itu membuat kita memiliki suatu semangat, memiliki suatu sukacita, dan memiliki sebuah hal-hal yang begitu indah pada masa yang akan datang. Contohnya saja Bapak Ibu, ketika kita tahun 2026 ini memiliki pengharapan mendapatkan mobil baru lagi. Ada yang juga memiliki pengharapan tahun 2026 mau menikah. Ada juga orang-orang yang memiliki usia yang sudah lanjut ingin memiliki cucu lagi, apalagi laki-laki yang gemuk dan besar. Ini merupakan sebuah pengharapan demi pengharapan yang dimiliki oleh manusia pada saat ini. Bukan saja orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya, mereka juga memiliki pengharapan itu. Bapak, Ibu, dan saudara, secara umum pengharapan adalah dasar seseorang secara positif melangkah maju dan membutuhkan namanya pengorbanan untuk mendapatkan harapan yang ingin tercapai itu. Mungkin waktu, mungkin mengorbankan tenaganya, dan juga memiliki ketekunan yang terus-menerus sehingga pengharapan tersebut dapat terlaksana. Nah, salah satu yaitu filsuf yang bernama Epikuros yang hidup pada tahun 300 sebelum Masehi mengatakan secara spiritual dasar seseorang yaitu berharap adalah yang tidak nampak namun mengubah hidupnya. Bukan hanya sekedar materi saja Bapak, Ibu, dan saudara, tetapi batiniahnya merasa terpenuhi atau secara umumnya juga terlengkapi. Kebahagiaan contohnya saja ketika kita malam tidur dan tahu-tahu sudah pagi, badan sehat, kuat, itu merupakan sebuah kebahagiaan. Apalagi pada akhir-akhir tahun ini banyak orang yang berkumpul. Kebanyakan orang-orang yang sudah usia itu adalah kebahagiaannya adalah ketika melihat cucunya. Ini merupakan sebuah kebahagiaan dan ini juga menimbulkan sebuah pengharapan pada masa yang akan datang. Hal tersebut juga akan terus terjadi. Inilah harapan demi harapan yang diinginkan oleh manusia
pada umumnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat di dalam perjanjian lama, pengharapan itu merupakan sebuah hal yang sangat spiritualitas atau sangat rohani sekali karena menyangkut tentang kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat atau Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Karena bangsa Israel sebelum kedatangan Kristus mereka mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan dan mengharapkan seorang pribadi yang membebaskan dari penderitaan, penganiayaan, bahkan perbudakan tersebut sehingga mereka memiliki negara, bangsa, umat, kaum yang merdeka dan itu ditujukan kepada pribadi yang akan datang yang mereka harapkan yaitu Mesias. Di dalam perjanjian baru berbeda ketika Hippolytus yaitu salah satu bapak gereja yang hidup pada tahun 200 Masehi ke bawah, dia mengatakan bahwa Mesias telah datang di kandang domba di tempat yang terkecil yang memberikan harapan dan melambangkan terang bagi manusia sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan mendapatkan keselamatan, bukan saja orang Yahudi melainkan juga bangsa-bangsa yang lain. Sehingga ketika kita membaca di dalam Injil mengatakan ada seorang yang sudah lanjut usia yang tidak salah namanya Simeon berkata bahwa keselamatan telah datang bukan saja kepada bangsa Israel atau bangsa kaum Yahudi melainkan kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Ini merupakan sebuah sukacita yang cukup luar biasa di dalam kehidupan orang-orang percaya khususnya di dalam perjanjian baru. Pertanyaan yang mungkin kita renungkan bersama pada saat ini adalah Bapak, Ibu, dan Saudara, harapan apakah yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya ketika menyambut apalagi secara khusus tahun 2026. Kita menyadari tahun 2025 ada harapan-harapan yang telah terjadi, tetapi sebaliknya ada harapan-harapan yang belum terlaksana di dalam kehidupan kita sehingga kita merancang, memplanning lagi sehingga tahun 2026 itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur karena tahun 2025 ini kakak saya tunangan. Umurnya 41. Kalau dikatakan dia jomblo, dia marah Bapak, Ibu. Senangnya dikatakan single, karena jomblo itu nasib, kalau single itu pilihan. Nah itu Bapak, Ibu, ternyata tunangan. Dan harapannya tahun 2026 menikah. Dan salah satu pesannya dari salah satu pendeta yang ada di tempat kami mengatakan, hal yang terpenting pada masa depan adalah setiap laki-laki dan perempuan itu pasti tidak ada namanya kecocokan yang sempurna, tetapi harus dicocok-cocokkan seperti itu. Saya kurang memahami Bapak, Ibu, karena saya juga belum menikah Bapak, Ibu. Nah itu nanti kakak saya, nanti saya tanya setelah menikah 1 tahun saya tanya itu cocok atau enggak seperti itu. Nah Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, pengharapan demi pengharapan yang kita miliki itu berbeda-beda. Baik saya maupun Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di tempat ini. Jika dikatakan pasti ada sesuatu yang mungkin cukup unik maupun juga cukup biasa saja. Tetapi hal itu merupakan sebuah hal yang penting. Tanpa pengharapan manusia tidak ada perjuangan, tidak ada pengorbanan, tidak ada semangat, tidak ada pemikiran yang positif. Bahkan ketika seseorang tidak ada pengharapan, mereka tidak akan maju. Tetapi bagi orang yang memiliki pengharapan, dia akan memiliki pikiran yang positif, terus maju, terus berjuang, walaupun mengalami kegagalan, jatuh bangun. Tetapi untuk mewujudkan pengharapan tersebut, dia akan terus berjuang sampai pada akhirnya tercapailah pengharapan tersebut. Bagaimanakah dengan kehidupan kita sebagai orang percaya yang mengasihi dan juga dikasih Tuhan? Ketika kita membaca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 menjelaskan
bagaimana kita dapat melangkah maju menuju pengharapan baru itu, yaitu melatih mengenal Kristus. Melatih di sini Paulus mengibaratkan seseorang seperti atlet lari. Bagi Paulus pada saat itu, atlet lari itu bukan jarak 100 meter atau 400 meter, ataupun juga mungkin 1000 meter. Tetapi antara 200 sampai 350 kilo. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana betisnya itu Bapak Ibu. Pasti haruslah kuat, paru-parunya juga harus memiliki daya tahan yang baik. Dia harus berlatih dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Bahkan apa? Dia harus mengonsumsi gula yang banyak kalau berlatih untuk berlari. Kalau kita mengonsumsi banyak gula tapi nggak pernah latihan, nanti bisa diabetes Bapak Ibu ya. Nah, tetapi ini berlatih dengan sungguh-sungguh, melihat medan yang harus dia tempuh, melihat siapa saja musuhnya ketika dia akan berlari, dan juga harus memiliki strategi yang matang. Seorang pelari jauh itu bukan ditentukan bagaimana cepat atau lambatnya, tetapi bagaimana ia dapat berlari secara stagnan, terus menerus di dalam pertandingan tersebut. Hal inilah yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya kepada jemaat yang ada di Filipi. Orang-orang ketika mau menjadi pribadi yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan, memiliki pengharapan yang baik, dia harus melatih dirinya untuk dapat sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Bagaimanakah kita dapat melatih diri kita sehingga kita kuat untuk terus bersama dengan Tuhan? Hal yang mungkin umum dan sederhana adalah belajar kebenaran firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Itu adalah sebuah hal yang cukup baik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa hal ini cukup baik? Karena Alkitab kita baik dari Kejadian sampai Wahyu memberikan segala sesuatu yang baik bagi manusia di dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya itu semakin bijaksana untuk melihat, memandang apa yang kurang berkenan dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tempat saya ada jemaat beberapa tahun yang lalu itu tidak terima dengan apa yang boleh saya ajarkan karena mendapatkan ajaran-ajaran yang berbeda di luar sana. Ajarannya adalah yang pertama, dia melihat di dalam Imamat pasal yang ke-11 menjelaskan bagaimana orang Kristen tidak boleh memakan namanya babi, kelinci, terus unta, tidak boleh memakan namanya binatang yang ada di air yang bersisik, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Bahkan dia juga mengatakan orang Kristen tidak boleh minum kopi. Ke Starbucks gak boleh, Excelsior gak laku Bapak Ibu. Dan juga tidak boleh minum teh kalau tidak ada gulanya. Seperti itu. Saya juga bingung Bapak Ibu, karena saya juga penikmat kopi. Robusta, Arabica, dari Gayo, atau dari Banyuwangi itu mantap-mantap, enak-enak seperti itu. Ketika saya membaca di dalam 1 atau 2 Korintus menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah untuk dikonsumsi manusia itu pada dasarnya adalah baik. Kenapa harus baik? Karena itu adalah ciptaan Allah untuk memenuhi kehidupan manusia, asalkan berdoa dengan ucapan syukur. Ini merupakan sebuah hal yang begitu indah Bapak Ibu. Karena apa? Hal tersebut membuat manusia menjadi sehat, manusia menjadi kuat, manusia dapat menikmati segala sesuatu apa yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Bahkan yang kita anggap hina dan kita anggap kotor dan dianggap jijik pun, Tuhan pun ciptakan itu untuk bermanfaat bagi manusia. Salah satu penelitian yang ada di Inggris itu menjelaskan bahwa kecoa adalah salah satu makhluk yang memiliki daya tahan tubuh yang
begitu luar biasa. Sehingga kecoa itu diteliti oleh peneliti-peneliti dan pada akhirnya itu adalah dari sel DNA kecoa itu digunakan untuk menjadi vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Ini adalah hal yang bermanfaat ketika kita melihat firman Tuhan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi di dalam kehidupan. Yang kedua adalah memiliki mental seorang atlet. Bagi orang Kristen, membaca kebenaran firman Tuhan tidaklah cukup. Dia harus memiliki mental yang kuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang ia nyatakan. Banyak orang yang memiliki pemikiran bahwa firman itu hanya sebatas buku sejarah yang diberikan kepada orang-orang pada masa lalu dan kurang efektif pada orang-orang pada masa yang akan datang termasuk kita. Tetapi firman Tuhan di dalam kehidupan kita adalah firman yang terus menguatkan, yang terus membenarkan di dalam kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, di tempat saya ada namanya, saya sebut saja di sini Pak Emil, juga kenal namanya Pak Handrianto. Dia adalah pemain keyboard di tempat kami. Dia sudah belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Dia juga sudah melayani, keluarganya sudah juga percaya kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika mendapatkan sebuah pelayanan dan lain sebagainya dulunya, Bapak Ibu dan Saudara, kalau latihan itu sering terlambat, Bapak Ibu, sehingga susah. Ketika ibadah kadang-kadang kurang 5 menit atau kurang 2 menit sebelum ibadah datang. Ini merupakan sebuah hal yang kurang mengenakan. Tetapi lama-kelamaan itu ada jemaat yang lain itu mengingatkan, ayo Pak Han, datang tepat waktu, seperti itu. Dan apakah langsung pribadi ini berubah, Bapak Ibu? Tidak, membutuhkan waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan puji Tuhan Bapak Ibu, pada tahun yang keempat memiliki gairah hati, memiliki pemikiran bahwa hidup ini harus melayani Tuhan. Mindsetnya berubah. Kalau dulu mindsetnya adalah datang melayani hanya sebatas hobi, tetapi sekarang saya melayani karena Tuhan telah mengasihi saya. Ini adalah segala sesuatu yang baik, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan ada beberapa orang itu ketika beribadah dulunya mungkin memakai baju kaos biasa saja, mungkin pakai celana pendek, Bapak Ibu, dan mungkin pakai sandal biasa. Mungkin ketika kita ingatkan dan lain sebagainya, walaupun dia sudah belajar kebenaran firman Tuhan begitu luar biasa, namun dia tidak berubah. Tetapi yang mengubah hati manusia, apakah manusia itu sendiri, Bapak Ibu, atau orang lain? Tidak, tetapi Roh Kudus yang menjamah hatinya, memeluk tubuhnya, dan memberi pemikiran, kamu harus berubah. Sehingga pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, perubahan itu terjadi di dalam kehidupannya dan dia menghormati ibadah. Karena yang saya hadapi pada saat ini bukanlah penguasa yang terbatas, bukanlah tokoh yang berpengaruh yang juga terbatas. Yang saya hadapi adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi, yang mengontrol masa lalu dan masa depan, yang dimana juga mengontrol manusia itu jauh ke depannya sehingga sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang Tuhan ingin harapkan di dalam kehidupan kita. Marilah kehidupan kita terus melatih diri untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk terus mengingat dan juga belajar melakukannya, Bapak Ibu. Walaupun itu tidak mudah dan terkadang sulit, tetapi kita percaya kuasa Tuhan akan menolong kita. Yang kedua adalah terus memandang Tuhan. Memandang Kristus artinya adalah mengutamakan Kristus di dalam dirinya. Paulus adalah pribadi yang begitu luar biasa. Bahkan dikatakan rasul-rasul. Oleh rasul pada saat itu adalah orang yang cukup memiliki pendidikan atau cendekiawan yang cukup baik dari rasul-rasul yang lain. Yang lain rasul-rasul itu adalah seorang mungkin pemungut cukai dan juga
nelayan. Tetapi di sini kita melihat pada ayat yang kelima bahwa si Paulus ini adalah orang asli Yahudi, keturunan Farisi, yaitu dari suku Benyamin. Dia belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, taat, bahkan belajar dari cendekiawan yang begitu luar biasa, Gamaliel pada saat itu. Dan kegiatannya sebelum dia bertobat adalah menganiaya orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ini adalah sebuah hal yang bagi Paulus pada saat itu merupakan sebuah kebanggaan. Tetapi sebaliknya, di dalam kehidupannya Bapak Ibu, dia berubah ketika bertemu dengan Paulus, bertemu dengan Yesus pada waktu itu. Sehingga dia buta selama 3 hari, kemudian Tuhan mencelikkan matanya melalui Ananias, dan pada akhirnya dia berubah. Dia tidak memandang hukum Taurat, tidak memandang kepandaiannya itu adalah sebuah kebanggaan, melainkan dianggap rugi. Tetapi ketika dia memberitakan Injil, menderita, dia juga pernah karam, beberapa kali dipukuli, didera, dan lain sebagainya, menjadi sebuah keuntungan. Ini adalah sukacita yang begitu besar, karena sudut pandangnya bukan kepada masa lalu, tetapi kepada masa depan. Ia mengandalkan Kristus yang begitu indah di dalam dirinya, yang telah rela menderita, mati di atas kayu salib, dan juga memberikan pengharapan bagi orang-orang percaya termasuk dirinya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, sudut pandang kita atau dalam bahasa lain perspektif kita mempengaruhi apa yang kita lakukan dan apa yang kita sikapi. Contohnya saja, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya kalau bulan Desember tahun 2025, biasanya kita di tempat kami itu tukar kado, Bapak, Ibu. Nah, tukar kado dibungkus dengan kertas koran, dan harganya 15 sampai 30 ribu. Bisa cangkir, bisa gula, bisa sembako, dan lain sebagainya. Nah, beberapa tahun yang lalu itu ketika kami rapat itu bingung. Bingungnya itu karena kalau makanan itu cepat habis, tidak ada kesannya. Kalau barang juga tidak ada artinya. Loh, kenapa? Enggak ada artinya. Karena di rumah sudah banyak piring, gelas, dan lain sebagainya. Nanti ditaruh di situ, sudah enggak diingat lagi. Apalagi kalau ibu-ibu atau emak-emak itu biasanya ikut persekutuan kemana-mana itu. Banyak sekali hadiahnya, souvenir-souvenirnya itu, Bapak Ibu. Tetapi ada seseorang yang mengatakan, kita tidak melihat barangnya, tetapi kita melihat makna di balik semuanya itu. Mungkin gula harganya 17.500 seperti itu, atau juga cangkir harganya 25.000. Tetapi ketika diberikan, itu menunjukkan kasih yang begitu nyata dari seorang kepada orang lain. Sehingga mengatakan terima kasih dan menunjukkan kepedulian itu adalah sebuah hal yang penting. Dan hal ini juga mengingatkan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak melihat apa yang nampak, tetapi apa yang dibalik yang nampak itu sendiri, Bapak Ibu. Ketika Yesus lahir ke dunia ini, bukan di tempat mewah yang dikagumi oleh banyak orang, bukan dikunjungi oleh pejabat-pejabat yang luar biasa, tetapi ia lahir di kandang domba. Tempat sederhana, ditaruh di palungan, dibungkus dengan lampin. Secara manusia, Bapak Ibu, tidak ada artinya. Tetapi di balik semuanya itu, dia datang kepada orang-orang yang rendah, bahkan orang-orang yang tinggi. Orang-orang yang terabaikan, juga orang-orang yang penting. Sehingga sudut pandang ini membuat kita sebagai orang percaya
memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Meninggalkan pemikiran yang lama dan juga mengubah menjadi pemikiran yang baru. Yang dulu kita anggap untung, tetapi sekarang kita anggap rugi. Yang secara manusia pada saat ini kita anggap rugi, menjadi sebuah keuntungan. Semuanya karena Kristus. Itulah panggilan surgawi yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang boleh kita dapat pada saat ini Bapak Ibu? Yang terpenting di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat segala sesuatu, marilah kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Yang akan terus menolong, terus memampukan, dan memberikan pemikiran-pemikiran yang positif di dalam kehidupan kita, sehingga pengharapan kita yang terutama adalah memperbaharui hidup kita serupa dengan Kristus yang adalah sempurna itu akan terus nyata. Walaupun secara manusia sampai pada akhirnya kita pasti tidak seperti Kristus yang sempurna, setidaknya kita menuju kepada Kristus sehingga kehidupan kita mengalami sukacita. Dan yang terakhir, bagaimana kita memiliki pengharapan baru untuk melangkah pada masa yang akan datang, yaitu fokus kepada pengharapan. Fokus adalah sebuah pemikiran yang tertuju kepada satu titik, yaitu pengharapan itu sendiri. Dan pengharapan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan orang percaya adalah memiliki sukacita karena Tuhan menyertai. Dan kita terus berusaha dan kuat karena Tuhanlah yang menguatkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita tahun 2025 tentu banyak hal yang dimana jatuh bangun menghampiri kehidupan kita. Ada yang berhasil mungkin di dalam usaha maupun di dalam kesehatan kita maupun di dalam rumah tangga kita. Tetapi kita menyadari juga mungkin di dalam usaha kita, mungkin di dalam segala sesuatunya ada yang gagal. Tetapi apakah hal itu membuat kita terus mandek dan berputus asa? Tentu saja tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena kita percaya meyakini bahwa iman yang ada di dalam kehidupan kita akan memampukan dan menguatkan kita untuk mencapai pengharapan tahun 2026. Dan pengharapan itu selalu dikaitkan dengan iman. Dan statusnya itu adalah sama. Sehingga Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan adalah iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tahun 2026 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Demikian dengan Paulus, kehidupannya ketika dia di penjara dan ketika ia menulis surat ini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Tetapi apa yang dia yakini, Tuhan selalu menyertai. Itu adalah sebuah kekuatan iman yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Saya sering membaca berita Bapak Ibu, dan salah satu beritanya tahun 2026 adalah tahun-tahun yang tidak enak. Banyak pengusaha-pengusaha, banyak pedagang-pedagang yang tutup dan lain sebagainya. Dulu katanya jualan sepeda, sekarang jualan bantal, Bapak Ibu. Dulu jualan di tempat ruko yang besar, sekarang di perumahan, di rumahnya sendiri. Katanya itu berat sekali. Walaupun kita melihat beberapa bapak, ibu mungkin saham ini turun, tetapi emas naik seperti itu Bapak Ibu dan Saudara ya. Nah, di sini kita melihat bahwa kehidupan manusia ini tidak ada yang dapat tahu, tetapi yang kita percaya adalah Tuhan yang menguatkan. Saya pernah mengenal dua orang, yang pertama dan yang kedua ini awalnya adalah dua-dua pribadi yang mengasihi dan mencintai Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang pertama ini sudah umurnya 50 ke atas. Ketika muda dia semangat mencintai dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia cukup diberkati oleh Tuhan. Tetapi lama-kelamaan dia mengalami namanya sakit diabetes.
Dan pada akhirnya salah satu kakinya harus diamputasi. Ketika dia membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, goyah Bapak Ibu dan Saudara imannya. Banyak hamba Tuhan, banyak jemaat-jemaat yang datang memberikan penguatan, didoakan di dalam gereja supaya Tuhan boleh terus jamah hatinya dapat melewati ujian atau cobaan yang ada di depannya dan apa yang dia alami tersebut. Dan salah satu jemaat datang kepadanya dan mengatakan, "Saudaraku, tetaplah beriman kepada Tuhan, karena Tuhan itu akan menolong kamu." Dan apa yang ia lakukan? Dia mengambil uang dan menaruhnya di atas meja. Ini loh Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, bukan saja satu kaki saja yang diamputasi, bisa 2 kaki saya diamputasi. Karena saya ada uang ini, hanya 1 kaki saja yang diamputasi. Kemanakah Tuhan ketika saya mengalami pergumulan dan penderitaan seperti ini? Saya harus ada duduk di kursi roda kemana-mana. Ketika ke toilet juga susah. Ketika pergi kemana-mana juga susah. Apalagi saya juga malu. Seperti itu Bapak Ibu dan Saudara. Kemanakah kasih dan pertolongan Tuhan? Apalagi menyambut masa depan. Tetapi sebaliknya orang yang kedua ini, dia seorang bapak yang sekarang juga umurnya 50 ke atas. Dia adalah dulu guru sekolah minggu yang kena penyakit hernia, mohon maaf 3 tahun yang lalu. Istrinya terkena kanker payudara. Anaknya 2 tahun yang lalu kena stroke. Dan ibunya jatuh di kamar mandi Bapak Ibu. Sehingga ada di tempat tidur saja. Dan pertanyaannya, kemanakah Tuhan ketika mengalami hal tersebut? Dan beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah pada bulan Mei ke Juni, itu 1 keluarganya ini terdekatnya meninggal semua. Istrinya meninggal, anaknya meninggal, bahkan dia malu mau memberitahu tetangganya Bapak Ibu. Karena ibunya juga meninggal. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Kemanakah Tuhan? Di manakah pengharapan? Di manakah pertolongan Tuhan? Di manakah penyertaan Tuhan? Ketika menghadapi semuanya itu, tanggal 24 dan 25 bertemu di salah satu restoran Cangpilis yang ada di Surabaya. Dan salah satu jemaat ngomong, bagaimanakah pengharapan Bapak untuk tahun 2026? Aku percaya kepada Tuhan karena Tuhan yang akan terus menyertai dan menguatkan. Karena rencana Tuhan itu indah. Ayo pun bisa menghadapi semuanya itu, apalagi saya juga pasti dapat menghadapi. Karena Tuhanlah yang menguatkan. Kenapa orang ini dapat melakukan dan dapat mengatakan semuanya ini? Karena dia terus memandang Tuhan. Inilah penghiburan dan rasa syukur kita Bapak Ibu dan Saudara ketika kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Tahun 2026 kita harus memiliki pengharapan baru di dalam hidup kita. Mungkin banyak rencana-rencana yang kita sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menjawab, menentukan, dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan itu baik, sungguh teramat baik di dalam kehidupan kita. Kita melihat Tuhan bukan apa yang dikatakan orang, tetapi ketika kita mengalami bersama dengan Tuhan itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. Marilah berpengharapan baru bersama dengan Tuhan tahun 2026 karena Tuhan yang menyertai dan juga yang akan menguatkan. Mari kita berdoa bersama.
Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan pada saat ini, supaya kami terus memandang Tuhan untuk dapat menapaki tahun 2026. Kami sudah memiliki rencana-rencana yang indah bagi keluarga kami, baik usaha kami, baik untuk kesehatan kami, dan untuk hal-hal yang lain. Tetapi kami ingin ya Tuhan, kami tidak berjalan sendirian, tetapi kami ingin bersama dengan Tuhan. Karena Engkau akan terus memberikan sukacita, damai, sejahtera, pertolongan, dan juga topangan tangan. Sehingga kasih-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu, itu ada di dalam diri kami. Sehingga mungkin kami mengalami kegagalan, kami terus maju lagi. Ketika kami mengalami keberhasilan, kami terus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang terus menolong kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Evangelis Elkan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan iman pengakuan kita, iman pengakuan rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sudah dikasih Tuhan, sekarang saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Mari bersama kita nyanyikan pujian Tiap Langkahku. Dan tangan
mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar. Hari ini kami sudah mempersembahkan sebagian dari apa yang Kau titipkan dalam hidup kami. Biarlah persembahan ini menjadi harum yang berkenan di hadapan-Mu dan dipakai untuk pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh penginjil Pendeta Emil. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memasuki minggu yang ke-52. Saya mengucap syukur saya pribadi dan kita hendaknya juga mengucap syukur semua. Karena di minggu yang terakhir kita bisa beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Baik, saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang baru pertama kali hadir tempat ini. Bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya ada pertama kali hadir. Sebelah kiri saya tidak ada. Terima kasih atas kesetiaan. Oh ada. Oh silakan berdiri. Ya kita berikan aplaus ya. Silakan berdiri. Terima kasih Ibu atas kedatangannya. Kami menyambut dengan penuh sukacita dan bila minggu-minggu mendatang masih ada di Surabaya atau memang senang di sini, kami menyambut dengan penuh sukacita. Baik. Atas nama gereja juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penginjil Elkana yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya senang sekali waktu Evangelis Elkana mengatakan kakak saya tunangan gitu ya. Sehingga tadi malam saya baru pulang jam 11, macet di mana-mana gitu. Wah ini berita breaking news saudara, bagus banget. Lalu penginjil Elkana terkejut waktu saya tanya, kapan penginjil Elkana tunangan? Nah dia kan tadi ngomong single kan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya dengan penginjil Elkana sudah lama kenal. Salam untuk majelis dan jemaat GKKA Arjuno Cabang Wiyung. Kiranya Tuhan memberkati Pak Elkana melayani di mana saja. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam rangkaian Natal ini akan saya tunjukkan pos PI kita, Palangkaraya, bagaimana mereka juga merayakan Natal. Silakan videonya. Demikian sukacita dari Pos PI Palangkaraya. Kita doakan ya Pos PI ini makin berkembang, makin maju. Kita doakan Gembala Sidang sana, Evangelis Martin dalam proses pemendetaan supaya juga Tuhan berkati dan semua berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal lagi yang perlu saya tekankan. Yang pertama, tanggal 31 hari Rebu
Ya, jam 5 sore kita akan mengadakan persekutuan akhir tahun. Ya, di sini ada kesaksian dan juga setelah persekutuan ada perjamuan kasih. Dan saya makin diteguhkan oleh firman Tuhan hari ini. Ya, makan babi itu halal gitu ya. Maka saya akan bawa kacang merah, sop kacang merah kaki babi, saudara. Ya, silakan hadir. Nah, nanti ada potluck Bapak Ibu sekalian, silakan masing-masing keluarga bawa 2-3 porsi. Kalau tidak bawa tidak apa-apa karena makanan sangat melimpah. Saya kasih bocoran satu lagi. Nanti Pak Titus Dima misionaris di Guinea-Bissau di Afrika, dia mau datang dan bawa nasi goreng Afrika. Nah, ya, seru, ayo datang. Kita tutup tahun dengan doa, dengan penuh ucapan syukur dan kesaksian-kesaksian yang menguatkan Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa besoknya jam 9 pagi kita buka juga dengan doa awal tahun, dalam persekutuan awal tahun, melangkah dengan tujuan, bukan sekedar resolusi. Jadi tutup dan awal dimulai dengan doa. Bapak Ibu sekalian, kita orang beriman, ayo kita datang untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan selalu berdoa kepadanya. Nah, satu lagi Bapak Ibu sekalian, ini perayaan Natal sudah mau hampir habis ya. Tahun depan Bapak Ibu sekalian ada hal yang baik sekali, yaitu retreat pasutri bulan Mei Bapak Ibu. Ini sudah dekat ya, sudah banyak yang daftar. Ayo Bapak Ibu daftar. 1 pasang 1 juta. Mahal, sepertinya mahal, tetapi banyak kesaksian mengikuti pasutri ini. Kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita disegarkan Bapak Ibu sekalian, sehingga 1 juta itu bukan hal yang mahal, tapi itu hal yang luar biasa, yang seperti investasi yang menghasilkan buah-buah kehidupan, berakal dalam Kristus dan flourishing, berkembang, berbuah di dalam kasih. Ayo daftar, ada ketuanya sini Pak Eko ya, ketua panitianya, ada Pak Ronald, ketua pasutrinya, daftar kepada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, biarlah tahun depan kita melangkah dengan penuh pengharapan dan ada tujuan-tujuan yang kita akan lakukan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, arahkan hatimu dan biarlah kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam doa di minggu terakhir ini. Bapa yang di surga, tolong kami mengucap syukur karena Tuhan menghendaki kami ibadah pada minggu yang terakhir ini. Ini karena anugerah Tuhan semata-mata. Kami boleh bersekutu, mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah, supaya kami melangkah dengan penuh pengharapan menuju tahun baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah hidup kami hidup yang penuh dengan kasih karunia dari Tuhan. Sehingga hidup kami bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup yang penuh dengan iman, melangkah dengan pasti. Terima kasih Bapa, semusim sudah berlalu, tapi Engkau setia kepada kami. Biarlah kami tetap setia kepadamu saat kami melangkah di tahun yang baru. Komitmen itu, resolusi itu kami wujudkan dalam kesetiaan beribadah, kesetiaan untuk melayani, kesetiaan untuk tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sehingga dari diri kami muncul pengampunan, damai sejahtera, dan mau berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan tempat ini dalam pergumulan-pergumulan hidup, supaya Tuhan menolong senantiasa. Karena kami tahu Engkau tidak jauh dari kami, bahkan Engkau senantiasa beserta dengan kami. Dalam pergumulan kesehatan, dalam pergumulan rumah tangga, dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan studi, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Sehingga kami boleh melewati musim 2025 ini
memasuki tahun 2026 dengan harapan baru, dengan semangat baru, karena Tuhan menolong, menjamah, memulihkan dan menguatkan. Terima kasih Bapak. Kami terus juga berdoa untuk jemaat yang mungkin dalam berlibur, baik di dalam kota maupun di luar negeri ataupun di luar kota. Tuhan tolong juga, dimanapun mereka berada, mereka tetap beribadah. Dimanapun mereka berada, mereka tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan. Sehingga mereka nanti kembali ke Surabaya dengan penuh kesegaran, karena liburan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan jemaat Tuhan yang sedang berlibur kembali dengan selamat. Dan mungkin ada yang masih mau liburan tahun depan, merencanakan liburan, Tuhan juga berkati supaya liburan itu baik adanya. Pergi dengan selamat, pulang juga selamat, damai sejahtera. Terima kasih Bapak, dalam masa raya Natal ini di bangsa negara kami ini Tuhan juga berkati supaya masa raya Natal aman sejahtera. Tuhan berkati pemerintahan ini. Dalam menutup akhir tahun mereka juga mengucap syukur bahwa karena Tuhanlah bangsa ini Tuhan tuntun sampai di penghujung tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Tuhan berikan semangat. Berkati presiden kami dan segenap jajarannya, supaya Tuhan tolong melayani dengan penuh takut akan Tuhan. Dan ada bencana di sana sini Tuhan juga tolong supaya para pemimpin kami tanggap darurat bencana untuk menolong. Dan kami gereja Tuhan tempat ini juga menolong, mengulurkan tangan menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, berkati juga di Surabaya ini. Tuhan berkati Pak Wali Kota dan segenap jajarannya. Dan biarlah kami warga Surabaya berperan aktif dalam kesejahteraan kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, silakan berdiri. Kita akan puji dan muliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Yang kasih Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, mencurahkan berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan, yang melampaui segala akal di dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam bisnismu, dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam pelayananmu. Dan biarlah Yesus Kristus, anak yang tunggal, juru selamat kita, yang selalu setia bersama kita menjalani hidup ini, juga berjalan bersamamu di tahun yang mendatang. Dan Allah Roh Kudus yang selalu menghibur, menguatkan, kiranya juga meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkatimu.